Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Aji Online. Hari ini saya sedang berada di atas genteng ya. Ini mau ngetes pemasangan bracket dan ternyata bracketnya itu lebih tinggi 1,5 cm. Jadi harus diakali, kayunya akan kita potong dalam 1,5 cm ya, iga-iganya ya. Jadi seperti itu. Jadi ini gentengnya ya. Ini atap yang kita mau pasang. Dan itu solar panel 1600 WP, dan sebenarnya di sana saya udah pasang, cuma dari dulu ya waktu bangun rumah, cuma kebalik, menghadap ke selatan, harusnya menghadap utara, jadi saya nggak pakai gitu. Seperti itu. Nah, ini tadi mau ngetes untuk pemasangan bracket apa yang perlu di set ya. Ternyata ini harus dipotongin kayunya ya, dicokain gitu, karena ini gentengnya tipis banget. Ini gentengnya tipis, jadi agak naik gentengnya kalau diisi bracket segini dia 1,5 cm, jadi harus kayu di dalamnya dipotong sehingga bisa rata. Nah teman-teman, kebetulan saya lagi di atas. Ternyata di solar panel saya ada spot putih, teman-teman bisa lihat ya, itu ya. Saya nggak tahu itu apa, cuma saya akan cek dan saya akan bersihkan. Mudah-mudahan itu kotoran ini ya, kotoran burung, bukan retak ini ya, bukan retak solar panelnya. Nah kalau kita lihat sih nih, kalau kita lihat panelnya masih mulus, ini udah 2 tahun teman-teman. Kalau kita lihat lagi di bagian situ tuh juga ada kotor ya, dua titik tuh teman-teman bisa lihat. Jadi akan saya bersihkan. Jadi itu titik pertamanya saya akan bersihkan, terus ada 2 titik ya untuk biar sempurna ininya. Di video sebelumnya saya sudah mengcustom bracket yang agak ketinggian, jadi saya potong 1,5 cm agar gentengnya tidak terlalu naik sehingga airnya bisa jatuh normal untuk genteng nggak buat bocor. Jadi dalam prosesnya saya berusaha coba sendiri untuk memasang bracket panel. Jadi naik ke atas, dan itu benar-benar menguras tenaga karena saya bukan tukang. Tapi saya coba ya semampu saya. Jadi kita cek iga-iganya dan kita cek posisi bracket yang pas. Nah dalam pemasangan ini memang kadang-kadang saya udah coba 2-3 kali. Udah pasang bracketnya pas di iga-iga, ternyata pas dipasang gentengnya kurang pas. Jadi bolak-balik 3 kali agar bisa pas. Tapi yang namanya proses ya seperti ini ya. Panas dan capek, tapi nggak apa-apa, ini pengalaman pertama. Halo, selamat sore teman-teman. Saya sedang berada di atap ya. Ini lagi pasang rel untuk upgrade solar panel. Dan ternyata pasang rel itu nggak gampang. Ini sudah 3 hari saya kerjain sendiri, naik turun, ada setel segala macam untuk ketinggian ya. Nah pemasangannya seperti ini. Nah ini kenapa posisinya tidak lurus, karena ini akan diperlukan untuk seperti ini. Jadi biar bisa masuk. Nah seperti itu ya. Kalau saya lurusin akan kena ini dan akan susah. Jadi seperti itu. Ini baru 1 rel yang saya selesai kerjakan, dan rel berikutnya kira-kira jaraknya 1 meter di atasnya, ini sekitar di sinilah ya. Kenapa tidak dinaikkan ke atas? Karena itu agar bisa dibuka gentengnya, jadi bisa jalan untuk bawa solar panelnya. Jadi solar panelnya agak turun ke bawah, dan
Ini saya pakai semua dalam bentuk apa ya, stainless ya. Besok akan lanjut untuk rel kedua. Rel pertama sudah ya bisa dikatakan berhasil tadi. Mungkin cobanya mungkin 5-6 kali ya, kurang datar lah, kurang apalah, kurang pas, bornya kurang pas. Untuk bahan-bahan yang saya pakai ini semua aluminium dan stainless, karena untuk jangka panjang agar tidak sampai karatan ya. Nah, menurut teman-teman gimana pemasangannya? Menurut saya sih ini kurang rapi ya, tapi ya sudahlah, ini pemasangan saya pertama dan semoga ini bertahan. Ntar kita akan kencangkan. Jadi saat ini udah jam 6 sore di Bali. Jadi saya akan kencangkan dulu, setelah itu genteng-genteng akan saya pasang lagi karena takut ntar hujan. Halo teman-teman, ini masih lagi break. Tadi pengerjaan udah lanjut untuk rel yang kedua ya. Jadi ini jam 1 siang, masih panas banget. Jadi saya akan lanjut sekitar jam 3 ya, karena di atas luar biasa panasnya. Kita lihat sampai di mana pengerjaannya. Teman-teman, ini pengerjaannya tadi saya sudah memasang 3 bracket untuk rel yang atasan. Jarak antar rel itu sekitar 110 cm ya, atau ya 115 cm lah antara rel pertama dan kedua. Ini panjangnya 7 meter karena aluminiumnya cuma panjang 6 meter, jadi ada tambahan 1 meter lagi di bagian paling ujung. Nah, di sini ngerjainnya agak lama karena saya bukan tukang ya, jadi naiknya agak takut-takut, terus bolak-balik ya gitulah, pelan-pelan seperti itu. Ini sisa aluminiumnya kita akan potong lagi 1 meter ya untuk menambah rel yang paling atas. Nah, ini ntar kalau sudah terpasang relnya semua, saya akan memulai perkabelan. Karena perkabelan akan naik semua, kalau sudah naik semua baru terakhir solar panel. Nah, ini tantangannya sih karena saya bukan tukang ya, jadi di atas itu benar-benar melelahkan. Panasnya luar biasa ya. Dan ini dudukan genteng, usuk dan iganya tuh nggak datar ya, kelihatannya datar tapi nggak datar. Jadi itu seperti itu tantangannya. Hari ketiga pemasangan dibantu oleh Pak Tukang. Jadi udah dirapin dudukannya. Kita akan persiapkan kabel-kabel, kalau sudah perlu pasukan lagi total 4 orang untuk angkat panelnya. Selanjutnya sesudah memasang rel itu ya, rel 2 rel udah, ini saya akan memasang kabel. Nah, ini ada konektor MC4 yang kebetulan yang saya beli yang rate-nya 50 ampere. Kalau diperhatikan secara fisik, ininya lebih tebal ya. Ini lebih tebal dibandingkan yang rate-nya cuma 30 atau 20 ampere. Ini 20 ampere yang ini ya. Ini yang 20 ampere, ini lebih tipis. Jadi saya akan gunakan yang 50 ampere untuk kabel 10 mili, sedangkan yang 20 atau 30 ampere ini untuk kabel 6 mili. Semoga bisa masuk ya. Sekarang kita akan pasang. Untuk mengangkat panel ke atas atap itu saya memerlukan bantuan 6 orang. Jadi 3 orang di bawah dan 3 orang di atas. Nah, ini pengerjaannya benar-benar harus hati-hati karena tukang yang saya ajak adalah tukang rumah, bukan tukang solar panel. Jadi saya pastikan mereka lebih hati-hati, jangan sampai panelnya pecah. Jadi benar-benar diawasi. Saya juga ikut naik.
Untuk pemasangan panel ini kita ketika panel sudah terpasang itu atap kita rapikan dan juga kabel kita langsung pasang karena kita nggak bisa balik lagi ke situ untuk rapiin genteng atau pasang kabelnya. Jadi sekalian ya. Jadi habis pasang panel, genteng kita rapikan dan kabel kita pasang. Dalam proses memasang ini sangat seru ya. Jadi pengalaman pertama kita sangat hati-hati dan syukur dibantu oleh teman dan saudara sekitar untuk memasang. Jadi yang tukang itu cuma 2, sisanya itu bantuan dari saudara dan teman sebelah ya. Sore, ini hampir finish. Ini ada tukang kita, ada beli dari situ. Siapa namanya beli? Pak Komang dari Tiste, dan ini Pak Lia dari Kedampal Keramitan. Jadi kita tim dari Keramitan. Nah teman-teman, kalau ada yang mau dibantu pasang solar panel bisa komen ya di YouTube saya. Jadi ini sudah kepasang 4. Yang paling berat pasang pertamanya. Entah karena itu kita masih banyak kerjaan atau karena belum tahu gayanya. Dan akhirnya ini sudah panel yang kelima sudah terpasang. Dan sisa 1 panel lagi dan kita sudah tes, ada kabel ke bawah 10 mili, 2 biji udah kita tes, sudah ada 132 volt. Jadi bapak-bapaknya lagi rapikan genteng, jadi biar sekali kerja pasang panel, tutup genteng, langsung pasang kabel. Nah itu panelnya karena kita kerja jadi dia kotor, jadi mau nggak mau setelah semua sudah kesetting dan baik baru kita semprot. Jadi ketika sudah dipasang ini totalnya 1640 tambah 3300 berarti 5000 watt kurang berapa ya? Kurang 60 watt, jadi 4940 watt, jadi 5000 lah bilang ya. Jadi kita pasangnya menghadap ke utara ya. Terus kita pakainya ini adalah aluminium ya bahannya ya. Jadi semoga ntar setelah ada hujan deras tidak ada bocor. Tadi sih Komangnya udah bilang ya aman ya. Jadi kemiringan walaupun isi bracket dia masih aman. Oke, Pak Lia coba lihat sini dulu. Nah ini tukang solarnya itu lagi yang baru ya bapaknya ya. Kalau urusan tukang biasa udah puluhan tahun. Nah kalau solar ini pertama kali bertiga. Ya, jadi kita lanjut dulu ya karena ini sudah jam hampir setengah 4 sore, terus cuaca agak mendung. Gitu aja, kita lanjut dulu ya. Iya, ini finishing terakhir, panel terakhir, semua terasa ringan karena upragat ya kalau orang Bali bilang. Udah mau hampir selesai. Ini masang ya. Oke, tadi teman-teman kita salah baut jadi agak kepanjangan. Ini udah pas diganti. Jadi kita akan kencangkan. Ntar terakhir pasang kabel merahnya dan kita ikat dengan apa ya, tali rafia. Teman ini udah finishing, itu bapaknya udah kita lihat panelnya ya. Nah sekarang kita mau diskusi dulu nih sama Pak Lia. Pak Lia, gimana rasanya pasang pertama panel? Gampang atau susah? Gampang. Jadi gampang ya. Tinggal order aja. Jadi kedepannya ntar kalau pasang panel saya akan cari ya bapak-bapak ini berdua karena udah pernah melakukan sekali, jadi keduanya akan jauh lebih gampang. Nah seperti ini teman-teman, ini belum teruji karena belum hujan, itu yang pertama. Kedua kekuatan, tapi kita tadi sempat diskusi sama tukangnya karena di situ sudah ada apa bahasa Indonesia candat tuh, kayak ada lekukan untuk pegangan itu, ternyata di bagian pinggir-pinggir panel itu udah ada gerigi-geriginya. Jadi ketika kita pasang bracketnya dia udah ngunci gitu loh.
jadi dia nggak rata. Jadi udah didesain dari sononya ya. Jadi semoga aman, tidak terjadi masalah. Dan panel yang ini teman-teman, ini kotor. Ya ini karena kena debu-debu dan kita juga belum pernah bersihin selama 2 tahun. Itu agak ini ya, teman-teman bisa lihat ini agak jamuran, bukan jamur ya. Kotor ya. Nah ini harus saya bersihkan karena itu mengganggu produktivitas solar panel. Jadi sudah selesai yang ini, kita akan gunakan scaffoldingnya untuk membersihkan panelnya. Ya teman-teman, jadi yang mau pasang solar panel nggak usah kebanyakan mikir, pasang aja yang kecil. Kalau yang belum paham bisa WA atau komen di kolom komentar. Nah teman-teman, ini tadi beli nyomannya yang terakhir pasang. Gimana beli nyoman, pendapatnya masang pertama kali solar panel? Gampang. Gampang. Tinggal gini aja, Ngikuti ya. ya. Ada susahnya? Ada tapi dikit. Putraan susahnya. Ada dikit. Kalau tapi dikit tempatnya gini. Nah tempatnya agak susah. Cuma rata-rata masangnya orang pasti akan seperti ini ya. Jadi karena ini pertama kita memang agak kesulitan, tapi ntar untuk berikutnya pasti jauh lebih gampang ya. Jadi asumsinya beli kira-kira kalau ada yang masang seperti ini, termasuk pasang relnya, kira-kira berapa hari nih? Pasang rel, pasang panel. Setengah hari aja cukup. Setengah hari. Setengah hari kalau pakai dak ya. Jadi nggak pakai genteng setengah hari. Ya pakai ban harus bongkar pasang, harus nyobain. Ya, jadi minimal ini mungkin 3 hari ya, karena kita harus setel kerataan. Jadi terus tergantung lokasinya juga. Kalau di samping jurang gitu ya beda lagi ceritanya ya. Kalau itu dak dia mah gampang, tinggal pasang saja ya. Seperti itu. Kita lanjut untuk perkabelan. Jadi besok saya akan pasang solar charge controller. Habis itu pasang MCB dan kelengkapan yang lain. Mudah-mudahan siang udah bisa dicoba. Tadi sudah saya tes, udah 132 volt dalam kondisi jam sore-sore ya nih. Dan mendung masih masuk 132 volt. Oke, kita akan turun dulu. Udah bosan di atas dari kemarin. Oke. Halo, selamat siang teman-teman. Kemarin kita udah selesai pasang solar panelnya dan hari ini kita lanjutkan dengan perkabelannya ya. Tetapkan ini adalah box. Ini juga pemberian dari teman baik dari Semarang. Ini akan saya gunakan untuk box dari MCB dan juga akan ada surge arrestor untuk petir dan juga ada 2 fuse untuk dua jalur solar panel. Tapi saat ini yang kepasang hanya akan ada MCB saja. Nextnya di situ ada fuse-nya. Ketiga keempat itu jadi di sini akan ada MCB, habis itu surge arrestor, terus ada 2 fuse. Oke, jadi seperti itu. Ini kabel 16 mili dari baterai ke solar charge controllernya. Dan ini skun untuk dari kabel solar panel ke solar charge controller. Ini juga pin untuk kabel 10 mili dari solar panel ke MCB. Ini untuk coloknya, dan ini pelindung kabelnya. Oke, kita langsung saja buat ya. Kita sudah pasang grow wattnya, posisinya di sini ya. Itu yang lama, ini controllernya, ntar dari controller langsung masuk ke baterai. Terus di atas kita kasih tempat MCB. Tempat MCB saya nggak tahu di atas atau di bawah ya. Kalau di sini saya taruh, ini kena pintu. Mana ya? Mungkin di sini lah atau di samping.
Teman-teman, ini adalah udah kita pasang MCB box-nya. Ini kedepannya seperti saya bilang di awal itu akan ada short arrestor dan fuse ya. Terus saat ini saya hanya pasang MCB. Terus ujung dari kabel ini akan saya kasih skun ferruless ya, biar masuknya pas di sini. Jadi kita akan pasang ini. Jadi seperti ini ya. Jadi hasilnya akan kotak seperti ini, baru kita masukin ke MCB. Jadi biar lebih aman. Saya lanjut dulu yang lain ya. Teman-teman, kita akan pasang yang negatif ini karena kita mau masukin yang positif biar tidak terjadi korslet ya. Karena ini udah ada arus dari atas. Oke. Jadi kita pasang. Teman-teman, kita udah pasang tadi ke MCB nya. Sekarang saya mau tes berapa voltase yang masuk ke MCB. Ini status MCB off ya. Oke, kita akan konekkan dulu terus ke sini ya, 135,8 volt ya, 135,8 volt. Kita lihat di sini ini 0 ya, karena statusnya off. Entar berarti selanjutnya saya buat kabel dari sini menuju menuju solar charger. Kita lanjut dulu. Untuk penghubung dari box MCB ke SCC saya menggunakan skun 10 mili karena ini kabelnya 10 mili. Ini untuk yang menuju SCC pakai skun, terus yang ini yang dari MCB sama kayak tadi ya, pakai ferruless ya, jadi pakai skun ferruless. Kita pasang ya. Saya sudah memasang kabel input ke grow watt ya. Ini grow watt bisa support 7000 WP ya. Jadi ini maksimal 250 volt dan 120 ampere. Input PP-nya ada 2, 1, 2. Ini sudah saya pasang, negatif yang hitam, positif yang merah. Ini masuk ke MCB box ya, karena baterainya belum kepasang. Jadi saya akan pasang dulu ke baterai dan kita setting. Setelah setting baru saya akan pasangkan dan kita akan hidupkan. Nah, cuma saat ini sepertinya ketika saya memasang baterai ini tidak ada MCB baterai. Jadi langsung dari ini masuk ke baterai ya, dan saya harus matikan semua sistem dulu. Teman-teman, kita akan memastikan sistemnya ya, karena saya mau menyambungkan dari SCC ini ke baterai ya. Kita matikan. Ini untuk kabel dari baterai ke SCC. Jadi kita pasang yang merah dulu. Oke. Setelah itu kita pasang ya yang positif. Jadi pemasangannya dari baterai masuk ke terminal baterai ya. Ada plus dan minus, merah dan hitam, dengan kabel ini 15 mili, yang ini 10 mili ya, yang ini 15. Terus saya tidak pasang di ujung-ujung, tapi dari baterai 1 dan baterai 2 saja. Nah, menurut teman-teman apakah kita pasang ujung-ujung atau tengah-tengah? Karena yang solar panel yang pertama ini sudah dari baterai ke ujung, yang ini saya ambil tengah-tengah. Kalau gitu kita akan coba ya. Tapi sebelum dicoba saya pasang dulu colokan MCB yang di sini yang belum ya. Teman-teman kan bisa lihat di sini yang merah ini belum saya colokkan. Jadi kita akan kencangkan, habis itu kita hidupkan. Ini sudah terpasang MCB-nya, kita akan hidupkan sekuennya. Jadi yang pertama kita akan hidupkan baterai, tapi sebelum itu saya pastikan dulu koneksinya udah benar. Ini yang positif merah menuju kutub positif baterai.
yang negatif warna hitam ini sudah menuju yang baterai negatif. Begitu juga yang hitam ke negatif, yang hitam dengan yang hitam, berarti udah benar ya. Kita akan hidupkan nih. Jadi kita akan hidupkan dulu pertama socket sun-nya, kita colok. Ya, nih colokin dulu nih. Sudah hidup. Nah, selanjutnya juga untuk yang CTE udah hidup. Kita juga akan hidupkan yang baterai baru. Hidup juga. Masih pembacaan ya. Masih pembacaan voltase. 72%. Sekarang kita hidupkan yang ini. Kita hidupkan grow watt-nya. Jadi kita akan cek dulu parameternya ya. Baterai kedeteksi 49,5. Kita setting lagi sama ke 52 ya. Jadi batas atas ngecasnya 52. Ini nggak tahu ya, karena saya belum hidupkan. Ini ya saya coba hidupkan sekarang dengan solar panelnya ya. Ini kita hidupin dulu. Oke. Sekarang kita akan hidupkan solar panelnya. Itu ada tanda solar panel hidup. Dan kita lihat, nah ini ada posisi ngecas dia ya, ada suara kletek, tapi kita lihat dulu. Ya, ini ada posisi sisa charging dia. Oke, kita akan atur lagi. VP-nya 50 ampere. Oke, kita akan cek lagi 52. Nah, ini yang belum kita rubah. Kita pastikan dulu ke 52. Baterai low kita buat 48 ya. 47 aja. Oke. Nah, di sini kedetek 49,8. Terus kita lihat 10 ampere yang masuk. 503 watt. Oke, VP 111 volt. Nah, di sini VP 525 watt ya. Ini ada statusnya ngecas 3,5 ampere. Jadi di sini teman-teman, saya akan tes dengan multimeter dulu ya. Karena di sini pembacaan dari baterai, itu 49,7,8 ya. Sedangkan di situ 49,93, hampir mirip sih. Kita akan tes dengan multimeter. Pagi jam 8, PLTS sudah pada ribut karena ini nggak tahu ini berapa hasilnya daya. Kita lihat ya, 22 ampere masuk ke baterai ya. 22 ampere masuk ke baterai masuk ke baterai 1000 watt.
PV 1100. Ini juga ribut ya, ini 400, ini 2 kali lipatnya ya. Untuk pemasangan panel saya simpulkan ini gampang-gampang susah, tapi lebih ke pengalaman saja. Jadi pasang panelnya sebenarnya bisa siapapun, tapi harus dibantu oleh tukang karena risikonya tinggi, bisa jatuh dan bisa pecah dan juga bisa mencelakakan orang. Yang kedua, untuk pemasangan kabel dan instalasi disarankan untuk yang berpengalaman karena kemungkinan konslet atau salah polaritas itu kemungkinannya sangat besar. Nah, setelah ini dipasang dan saya lakukan tes, walaupun tesnya dalam keadaan cuaca kurang baik, itu panel sangat support. Jam 12 siang walaupun kondisi mendung itu baterai 17,5 kW sudah penuh dengan total daya panel 5000 watt yang terpasang. Nah teman-teman, untuk detail setting dari Growatt itu akan saya jelaskan di video lainnya. Dan begitu juga hal-hal detail untuk yang perlu teman-teman ketahui, boleh share, boleh komen di kolom komentar sehingga saya bisa buatkan video khusus. Kalau semua saya jabarkan di sini takut videonya kepanjangan. Itu saja dari saya, semoga video ini membantu bagi teman-teman yang ingin memasang PLTS off-grid. Ayo off-grid, green energy, bantu pemerintah dan kita bebas dari tagihan listrik. Terima kasih, ketemu lagi dengan Aji Online di video berikutnya.